teman, pacar, dan sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu siapa? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Wah. Itu teman. Jadi lak ning kamarmu ana panganan teko kabeh. Lah, itu teman. Kemudian ada pacar. Apa itu? Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Dan yang terakhir, siapakah sahabat? Sahabat itu adalah satu orang yang tetap menemanimu di saat 1001 orang meninggalkanmu. Maka mudah-mudahan kita tidak hanya menjadi sahabat di dunia, tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya mohon maaf ke Gus Yusuf, saya telat karena tadi saya mau berangkat 12:30, masih banyak ditunggu wartawan. Karena 3 hari yang lalu saya baru menuntun syahadat seorang DJ internasional. Yang subhanallah dulu ketika dia saya ketemukan dalam bentuk SDSB. Apa itu SDSB? Semok depan, semok belakang. Rupamu. Saya harus banyak menjawab pertanyaan kenapa kok dia bisa masuk Islam. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya itu tidak paham. Saya punya teori seperti ini. Orang di pesantren itu akan ada 3 macam. Yang pertama, 50 tambah 50 sama dengan 100. Yang kedua, 50 tambah 50 sama dengan 150. Dan yang ketiga adalah 50 tambah 50 sama dengan 50. 50 tambah 50 sama dengan 100. Siapa itu? Santri. Ketika di pondok dia pinter, cerdas, zakak. Dia manut sama guru. Begitu keluar dari pondok, ketika dia menjadi seorang alumni atau mutakharrijin, dia menjadi santri yang sukses. Ini 50 tambah 50 sama dengan 100. Tapi ada kalanya 50 tambah 50 sama dengan 50. Ini siapa? Neng pondok saja jane pinter. Begitu keluar tidak jadi apa-apa. Ini siapa? Biasanya adalah santri pinter tapi takdiman wa ikroman kepada guru. Dia melupakan hormatnya kepada guru. Maka kemudian apa? Begitu keluar gara-gara tidak mendapatkan wa irsadul ustadi. Ketika dia keluar dari pondok tidak jadi apa-apa. 50 tambah 50 sama dengan 50. Dan yang ketiga, 50 tambah 50 sama dengan 150. Ketoke ning pondok mung turu-turu, bahkan gelare Abu Naum. Itu kan? Kakean mangan sampai dijuluki Abdul Butun umpamane gitu kan. Tetapi keluar dari pondok dia jadi orang besar. Ini namanya 50 tambah 50 sama dengan 150. Faktor X-nya apa? Faktor X-nya adalah karena selama dia di pondok sangat hormat, takziman wa ikroman terhadap para guru dan para masyayikh. Maka kowe sing rumangsa rada goblok umpamane ya, atau umpama ana sing rada goblok gitu loh. Ketika kamu merasa kurang pinter, maka plusnya adalah harus kamu tambahi rasa hormatmu kepada gurumu. Maka kemudian ketika keluar bisa menjadi 150. Lah saya sendiri ini tergantung termasuk kategori yang mana. Saya mungkin 50 tambah 50 sama dengan 50, tapi dapat berkahnya guru. Bagaimana tidak? Saya dulu mondok selama 6 tahun, nggak pernah diajari guru saya ngaji kitab. Kitab paling tinggi yang saya baca itu hanya Fathul Qorib. Teman-teman saya ngaji umpamane nahwu, saya nggak boleh ikut. Teman-teman saya ngaji hikam sama kiai saya, ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka, dalilun alang timasil basirati minka. Saya nggak pernah boleh ikut. Saya nggak boleh ikut. Teman-teman saya ngaji umpamane soal doa tentang di hikam itu. La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i mal ilhai fi du'a mujiban liyaksika fa huwa duminalaka al ijabah. Dulu teman saya ngaji di pondok seperti itu saya nggak boleh ikut. Coba
Kemudian membahas keakbaran Allah, mata waqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Saya hanya mendengar dari dapur. Kiai saya cuma bilang begini, kowe ora usah melu ngaji hikam, sesuk metu kok pondok insyaallah kowe iso ngaji hikam. Dan ternyata terbukti. Sekarang saya di pondok ngajar hikam. Lah, agak biar aku ora tau ngaji, saiki aku banyak dalil-dalil di hikam itu yang saya hafal. Maka kemudian kalau hari ini saya dikontrak sama iNews TV, judul acaranya ngobrol bareng Gus Miftah. Mereka tertarik dengan quote-quote yang sebenarnya quote itu berangkat dari kitab hikam. Coba tadi saya sampaikan, saya datang ke sini walaupun macet dicegat wartawan tetap bisa sowan Gus Yusuf. Kenapa? Karena atas nama cinta. Oh. Kalian tahu cinta itu apa? Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tapi ingat, kalau toh kemudian cinta, jangan sampai cinta itu berawal dari mata. Tapi haruslah berawal dari hati. Kenapa? Karena cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Wah. Tapi ingat, cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Lah. Cie, kamu bucin, cie. Kok kamu baper sih gitu loh. Santai saja, kamu nggak usah mikir macam-macam. Ingat, menaklukkan santri putri tidak dengan I love you tapi dengan kobil tuh. Lihat. Sakit. Nggak usah baper. Tempatnya Gus Yusuf ini mondok undang-undangnya satu. Ini kan dari santri toh. Apa undang-undangnya? Ngaji sampai mati, mondok sampai rabi. Lah, itu santai wae. Sejumlah-jumlahnya kamu akan berakhir. Itu beneran. Saya doakan sejumlah-jumlahnya kalian semua akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Modar kowe. Lah ternyata sifat takdiman wa ikroman itu ditunjukkan oleh Imam Syafi'i kepada para guru-gurunya. Jadi mohon maaf, kalau ini saya di sini mau ngomong sirah nabawiyah, kalian lebih jago daripada saya. Wong ada Gus Yusuf sebenarnya saya malu kok. Saya ingat kaidah usul fikih, idza wujudul ma batalat tayammum kan begitu. Jadi kalau ada air ya tayamumnya batal. Sementara saya datang ke sumbernya air lah ya, wis batal ta iki. Yes. Maka saya datang sebagai host. Karena saya kebetulan dikontrak di iNews TV sebagai pembawa acara. Termasuk nanti malam tampil tayang jam 20, bintang tamu saya yang saya hadirkan Deddy Corbuzier. Wow. Kan lucu, dulu dia ngundang saya, sekarang dia gantian saya undang. Insya Allah. Dendam matamu kok dendam gitu. Wah, Jans. Parah ini. Jan. Cah merongos, cerewet. Tak dongak guys, muga-muga sok bojomu ayu. Rondo anak 15. Siapa namanya? Penco. Delak. Kreatif banget ini. Gila Penco. Ya saya doakan Penco panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Penco hidup sendiri. Saya tidak akan berbicara sirah nabawiyah karena saya yakin semua sudah cinta dengan Rasulullah. Amin. Saya akan menceritakan bagaimana kemudian rasa cinta itu membawa kebaikan untuk kita semuanya. Termasuk rasa cintanya Imam Malik kepada Rasulullah. Saat itu membawa Imam Malik berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Sekian kali mimpi ketemu Rasulullah,
Imam Malik salah satu dalam mimpinya apa? Rasulullah nitip salam untuk muridnya yang namanya Imam Syafi'i. Dalam tidurnya Imam Malik mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Baligh salami ila Syafi'i. Wahai Imam Malik, sampaikan salamku kepada muridmu. Siapa? Imam Syafi'i. Coba. Kenapa sampai Imam Malik memimpikan muridnya Syafi'i? Karena ada mahabbah Imam Malik kepada Rasulullah, ada mahabbah Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Sampai Rasulullah mengatakan balik salami ila Imam Syafi'i. Begitu bangun, Imam Malik sudah dalam keadaan udur, sudah sepuh, nyari santrinya. Reneo, pripun Kiai? Sowano Imam Syafi'i. Sampaikan kepada Syafi'i, tadi malam aku bermimpi ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah nitip salam kepada Syafi'i. Coba, kalau ada orang mengatakan bisa nggak ketemu Rasulullah, jelas. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah. Mimpi ketemu aku berarti kaya tenan. Lanjenengan mimpi ketemu Rasulullah pasti itu Rasulullah. Tapi lah awakmu ketemu mimpi ketemu Kiai Utsman bisa jadi gerandong, bisa jadi. Lah Rasulullah mungkin deh. Akhirnya apa? Santrinya Imam Malik ini sowan kepada Kiai Imam Syafi'i. Pak Syafi'i, kula wonten pesen saking guru kula, guru panjenengan, saking Kiai Imam Malik. Pesennya apa? Beliau menyampaikan kepadamu bahwa semalam beliau mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi menitipkan salam kepadamu. Balik salami ila Syafi'i. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Guru mimpi ketemu Kanjeng Nabi nitip salam kepada Imam Syafi'i. Karena adanya mahabbah, ada rasa cinta. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Syafi'i tahu kalau dikasih oleh-oleh, dikasih hadiah harus dibales. Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Harus dibalas dengan yang lebih baik. Makanya kenapa kalau ada orang mengatakan assalamualaikum kita jawab komplit waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsani minha. Harus lebih bagus. Imam Syafi'i masuk kamar, cari jubahnya yang kira-kira pantas untuk hadiah, ternyata nggak ketemu. Yang terbaik adalah jubah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Dicopot sama Syafi'i. Nah, saya senang mendengar ceritamu bahwa Imam Malik mimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Nabi Muhammad titip salam kepadaku. Ini jubahku untuk kamu. Santri diwenehi ageman sangka kiai mesti senang. Makanya kenapa ini saya bawa, ini kebetulan hadiah ulang tahun saya dari Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Makanya saya bawa. Sopo ngerti kabeh oleh berkah Habib Lutfi. Amin. Tapi santri ini Gus Yusuf kurang ngajar kok, begitu aku teko kacamata nganggo tongkat ono sing ngrasani, wow si buta dari gua hantu. Pelanggaran nih. Akhirnya apa? Jubah itu dibawa pulang. Ketemulah sama Kiai Imam Malik. Kok kowe ketok seneng banget ngopo, Li? Nggih Kiai, kula wae diwenehi hadiah kalih Kiai Imam Syafi'i jubah niki. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imam Malik, subhanallah. Aku nyilih baju Imam Syafi'i. Kagem napa Kiai? Wis meneng. Apa yang dilakukan Kiai Imam Malik dengan jubahnya Syafi'i? Jubahnya Syafi'i dicuci oleh Imam Malik. Kemudian apa? Air bekas cucian jubah Imam Syafi'i diminum oleh Kiai Imam Malik. Kenapa? Ketika ditanya sama Imam Malik, Pak Kiai, ini kula santri jenengan. Apa jawaban Imam Malik? Ini Syafi'i bukan orang main-main. Sampai Rasulullah nitip salam kepada Syafi'i melalui aku. Ini orang bukan main-main. Maka dulu saya sangat tersinggung ketika ada tayangan YouTube Ustadz Khalid Basalamah mengatakan apa? Air minum bekas kiai itu tidak ada berkahnya. Dan yang membuat saya tersinggung apa? Waktu itu video klipnya adalah Syekhina Mbah Maimun Zubair. Langsung waktu itu saya katakan, wahai saudara Khalid Basalamah, yuk kita ketemu. Untuk apa? Bahsul masail. Bahsul masail itu apa? Golek-golek masalah. Saya tidak terima ketika Anda mengatakan bekas minum kiai itu tidak ada berkahnya. Imam Malik mencuci bajunya Syafi'i, air bekas cucian diminum oleh Imam Malik. Subhanallah. Makanya kenapa ketika saya kemana-mana, bahkan saya keluar negeri, tongkat ini saya bawa, karena begitu bahagianya saya ketika Maulana Al Habib Lutfi, saya ulang tahun, saya sowan beliau, kowe ulang tahun, ini kamarku, nggih Bah, saya dikasih ini. Maka simpanan-simpanan kiai ini Gus kuwabe kula simpen tenanan.
Termasuk sebelum meninggalnya Mbah Maimun itu, ada santri beliau datang ke pondok saya membawa 3 hal barangnya Mbah Maimun. 1 serban, 2 sandal, 3 parfum. Tolong dikasihkan ke Miftah. Saya simpen ya. Makanya awakmu adalah nemu tegesan rokoknya Gus Yusuf umpamane itu aja mau rokok dimut. Begitu romantisnya hubungan Syafi'i dengan Imam Malik. Maka yang pengen saya sampaikan ke sahabat-sahabat santri apa? Coba kita lihat bagaimana kemudian Imam Syafi'i memperlakukan gurunya sehingga dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Dari kota Mekah, ketika beliau belajar dengan salah satu gurunya Imam Abu Uyainah. Selesai, gurunya mengatakan, Syafi'i ilmuku wis entek. Saiki kowe ngaji ning Madinah, sok lanjut ning Irak. Sowan kepada ibunya, Bu, kalau didhawuhi kali Pak Kiai, kapurih ngaji teng Madinah, kemudian lanjut ke Irak. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? Wis mangkato le. Umpama ora iso ketemu ning donya, iso ketemu ning surga le. Coba. Makanya saya itu niteni Gus. Orang itu kalau masuk pondok biasanya pertama masuk yang susah anaknya. Terus nangis macam-macam. Tapi begitu anaknya sudah betah di pondok, biasanya sing gateli mbokne. Kok kira mulih-mulih to le? Tapi ya itu, santri jangan sering-sering pulang, kan harus waktu lu zaman yang lama. Kowe apa-apa mulih masuk angin mulih. Bojone apa kucingi mana mulih. Mulah. Harus waktu lu zaman. Maka kemarin Gus, saya nafsir ki santri itu apa? Santri itu ditanya sama wartawan, santri itu san dan tri. San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Apa? Iman, Islam, ihsan. Lah santri itu tempatnya di mana? Di pondok. Ternyata pondok iku le kuwi sangka dalilmu akhilan tanalal ilma illa bisitatin saumbika ang tafsil bayanin dakaun pinter P dari pondok P daka pinter wahirsun open wadirhamun duit nomor 3 apa N dakaun wahirsun wajtihadun nemen-nemeni N wadirhamun duit wasuhbatul ustadi oleh pitu 2 guru waktu lu zamani katek pondok ngono cok diling-eling santai aja rasa mikir jodoh we kowe malah galau. Aku di matamu seperti non mati di antara idgham bila gunnah. Maksudnya apa? Terlihat namun tidak pernah dianggap. Cah santrine Gus Yusuf ya ora gombali cewek metu arep rabi ngono karo bojone, gombali bojone. Ngono carane. Nun mati ketemu bak saja dibaca ikhlab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lihat ngono. Codot.